Di atas Bukit Tandus, menghadap Danau Galilea, terdapat sebuah kota kuno yang menyimpan salah satu mukjizat paling dramatis dalam sejarah kekristenan. Namanya Gadara, bagian dari wilayah Dekapolis, sebuah konfederasi kota-kota Helenistik yang makmur pada abad pertama. Gadara adalah tempat di mana Yesus mengusir roh jahat dari seorang pria kerasukan dan mengizinkan roh-roh itu masuk ke kawanan babi. Peristiwa yang membuat seluruh kota tersentak dan mengubah sejarah daerah itu selamanya. Ini adalah kisah nyata berdasarkan catatan Injil, arkeologi, dan sejarah kuno. Gadara kini lokasinya berada di Qais, Yordania adalah salah satu kota terbesar di Dekapolis pada abad pertama. Kota ini terkenal dengan jalan Romawi dari batu basal, teater besar yang masih berdiri, pemandian air panas, makam dan gua batu tempat masyarakat tinggal dan berlindung. Dari puncak Gadara, terlihat jelas Danau Galilea di kejauhan. Pemandangan inilah yang menghubungkan kota itu dengan kisah Yesus. Gadara adalah kota Yunani Romawi, bukan kota Yahudi. Itu sebabnya ternak babi banyak ditemui di sini, karena babi adalah hewan najis dalam hukum Yahudi, namun biasa dipelihara oleh orang kafir. Injil Markus 5, Matius 8, dan Lukas 8 mencatat bahwa Yesus menyeberang Danau Galilea menuju wilayah Gadara Gergesan, bagian dari Dekapolis. Begitu ia turun dari perahu, seorang pria kerasukan yang ditakuti seluruh daerah datang berlari dari antara kuburan-kuburan batu. Dia tinggal di gua-gua pemakaman, meronta dengan rantai, dan berteriak siang malam orang-orang tidak berani mendekat. Ini bukan sekadar cerita, karena situs pemakaman dan gua-gua besar masih ada di sekitar Gadara hingga hari ini, cocok dengan gambaran kitab suci. Orang itu menjatuhkan diri di hadapan Yesus dan berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Pria itu menjawab, "Legion." Sebab kami banyak. Dalam dunia Romawi, legion berarti 4.000 tentara. Gambaran ini menegaskan betapa parahnya kerasukan itu. Roh-roh jahat memohon agar Yesus tidak membinasakan mereka, melainkan mengizinkan mereka masuk ke kawanan babi yang sedang merumput di lereng bukit. Yesus memberi izin, seketika itu juga kawanan babi sekitar 2.000 ekor mengamuk dan berlari menuruni tebing curam, lalu terjun ke Danau Galilea dan mati tenggelam. Peristiwa ini mengejutkan seluruh wilayah, dan hingga hari ini, ada lereng kuram di tepi Danau Galilea dekat Qais yang diyakini sebagai lokasi kawanan babi jatuh ke danau. Ketika penjaga babi melapor kepada kota, penduduk Gadara datang berbondong-bondong. Mereka mendapati pria yang dulu kerasukan itu sekarang duduk dengan tenang, berpakaian, dan waras. Tetapi bukannya bersyukur. Mereka justru takut dan memohon Yesus pergi dari daerah mereka, khawatir akan kehilangan harta dan ekonomi mereka lagi. Kisah ini menunjukkan betapa kerasnya hati mereka. Pria itu meminta ikut bersama Yesus. Namun Yesus berkata, "Pulanglah ke rumahmu. Beritakanlah segala yang telah diperbuat Tuhan bagimu." Inilah salah satu momen penting. Ini adalah misionaris pertama yang Yesus utus ke wilayah non-Yahudi. Ia membawa berita keselamatan ke Dekapolis. Dan catatan sejarah menunjukkan bahwa perkembangan kekristenan awal di wilayah ini memang terjadi dari abad 1-2 Mukjizat itu berdampak jauh lebih besar daripada babi yang tenggelam. Sampai hari ini, pengunjung dapat melihat teater Romawi berdiameter besar, jalan-jalan kuno dari abad pertama, situs pemakaman batu tempat orang yang kerasukan disebut tinggal, lokasi tebing curam di tepi Danau Galilea. Reruntuhan gereja-gereja awal abad pertama yang kemungkinan dibangun oleh komunitas Kristen awal dari wilayah itu. Semua ini menguatkan bahwa kisah Injil terjadi di lokasi nyata yang masih dapat dikunjungi.